Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marian Angelika, mahasiswi semester 1 jurusan Sastra Indonesia. Saya meminta waktu dan beberapa menit ke depan untuk izinkan saya mewawancari kakak untuk memenuhi tugas sejarah sastra Indonesia dengan pembahasan seputar karya sastra yang sudah kakak buat. Apakah kakak bersedia? Alhamdulillah bersedia. Sebelumnya boleh perkenalan Bersedia. terlebih dahulu, Kak? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum. Saya Ahmad Fakruddin, mahasiswa semester 7 dari Universitas Pamulang Fakultas Sastra yang ingin diwawancara oleh Kak Angel dan temannya siapa saya nggak tahu. Nurul, ya. Tuh. Baik, terima kasih Kak Paki sudah memberikan kesempatan dan waktunya pada malam ini. Sebelumnya saya sudah bertanya-tanya Hmm. sedikit nih tentang latar belakang kakak nih, yang aktif dalam bidang seni dan kesastraan. Dan sebelum kesempatan wawancara ini dilaksanakan, saya, saya sempat bertanya terkait karya kakak nih, yang telah terbit dan beri ISBN, Iya. seperti buku antologi yang berjudul Hmm. Untayan Sajak dalam Kertas. Itu Kak. Betul, betul, betul. Nah, saya penasaran nih Kak, Iya. tentang hasil karya kakak dalam buku antologi ini. Saya tanya ya Kak ya. Boleh. Boleh jelasin nggak Kak, cerita tentang apa sih hasil karya kakak dalam buku antologi ini? Sebenarnya buku antologi ini tuh, antologi itu kan pada dasarnya kan kumpulan puisi-puisi ya Ya. dari berbagai penulis dijadikan satu. Cuman saya sebagai perwakilan aja di sini. Kenapa kelas kita dulu menerbitkan buku ini tuh? Yang pertama, ya sebagai anak sastra juga kita harus ada suatu karya yang akan dirilis yang diterbitkan gitu, minimal satu, dan akhirnya tercapai buku Untayan Sajak dalam Kertas ini, begitu. Hmm, terus, Terus oh, silakan Kak. apa? Gimana proses kakak waktu nyari ide dalam nulis buku ini? Proses mencari idenya itu banyak ya. Jadi apa? Setiap orang kan beda-beda gitu ya. Ya. Mencari, misalnya kan pengen nulis ini apa, dari idenya di mana. Kalau saya pribadi menulis puisi itu tuh pas waktu senggang aja, waktu kosong. Maksudnya udah ngerjain semua gitu, udah pengen tidur, waktunya nulis di situ. Maksudnya ide-ide imajinasinya muncul. Ya, baik. Ntar baru diaplikasikan ke dalam tulisan. Hmm, Ya, ada pesan atau tema spesial nggak Kak adalah yang kakak sampaikan dalam lewat buku ini? sebenarnya tema spesial kebanyakan ya, teman-teman saya nulis di sini tuh tentang kehidupannya masing-masing. Seperti contoh yang puisi saya gitu ya, Ya. yang judulnya itu sebenarnya di sini rahasia anak muda, cuman ini judulnya salah. Harusnya tuh kehidupan apa gitu saya lupa, cuman ya udahlah. Puisi yang di sini saya tulis itu, saya melihat lingkungan sekitar itu eh, seks bebas yang kemana-mana gitu. Mm-mm. Jadinya ya apa ya? Saya udah ada larangan dari Tuhan, kenapa masih dilakukan gitu? Ya, betul. Dan itu menjadi hal yang wajar di kalangan anak muda yang sekarang gitu, yang nggak sepatutnya mereka lakukan gitu. Ya, betul. Paling gitu. Hmm. Terus gimana respon pembacanya Kak? Respon pembacanya pas itu, Pak Wasadi ya, salah satu dosen juga mengungkapkan, dia baca puisi saya, dia kata puisinya tuh banyak kata-kata yang ambigu tentang apa. Ternyata maksudnya tuh ya pergaulan anak muda yang
Yang itu yang tadi saya bilang, Hmm, seks bebas di mana-mana yang mereka lakukan, yang padahal udah jelas sabda Tuhan itu bla 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 bla, tapi ah bodo amat lah gitu sama yang mereka sama yang Tuhan larang gitu. Terus apa sih yang menjadi inspirasi kakak waktu Terus nulis buku kalau ini? inspirasinya eh, yang lingkungan aja sebenarnya, lingkungan sekitar kayak teman saya gitu melakukan hal-hal seks bebas, makanya saya tulis di sini, batin yang seakan dipaksa dengan keadaan mumet di kepala diciptakannya sebuah algoritma di atas penuh rahasia. Ya udah batinnya sebenarnya nggak mau, tapi jiwanya dia ayo ayo melakukan hal yang senonoh gitu. Hmm, Itu aja sebenarnya, lingkungan sebenarnya yang saya tuh selalu nulis puisi yang berasal dari lingkungan terdekat saya aja, hmm. paling Terus itu. waktu nulis pernah nggak sih kak ngalamin tantangan atau hambatan gitu? Terus gimana cara kakak mengatasinya? Hambatan paling ada ya kalau misalkan lagi nulis nih mentok nih, Hmm. misalkan lagi nulis sesuatu tiba-tiba uh, aduh mentok nih gitu, pengen nulis apa lagi ya, paling ngatasinnya diistirahatin dulu aja, ntar lanjut lagi ditulis. Kadang juga mencari mencari rimanya gitu, terus disamain gitu belakangnya. Soalnya kalau saya nulis tuh saya pasti belakangnya itu harus ABAB atau AAAA. Jadi biar mempercantik stilistika yang ada di dalam tulisan itu, gaya bahasanya gitu. Iya. Untuk Jadi nyari begitu. penerbit susah nggak sih kak buat nerbitin buku antologi ini? Untuk nyari penerbit sebenarnya mudah ya. Di zaman teknologi sekarang itu udah bisa diakses di mana-mana gitu, bisa dicari di internet atau apa penerbit yang bisa nerbitin buku. Kalau kelas kita pas itu, berhubung bukan saya, kayaknya sih ini dari sarannya Bu Desi deh. Bu Desi turut terbit di penerbit apa ini namanya? Ereka Media Asara. Oh, Ya, mudah sebenarnya kalau nerbitin buku, paling itu aja terus di zaman teknologi sekarang gitu. ada Apa? rencana nulis nerbitin buku lain nggak kayak kayak novel, cerpen gitu kak? Sebenarnya pengen nerbitin buku, cuman buat gue pribadi ya pengen gue punya satu buku, pengennya sih novel, cuman belum ada waktu yang tepat gitu buat nulisnya, juga perlu mengumpulkan ide-idenya dulu kan, pengen nulis apa, pengen sih nulis buku, terbitin satu buku gitu. Iya. Apa harapan kakak setelah nerbitin buku ini kak? Kakak punya tujuan khusus gak kak? Apa mau apa? Apa harapan kakak setelah nerbitin buku ini? Harap buku ini, Iya. Terus ada tujuan khususnya nggak kak? harapannya ya harapannya untuk teman-teman, khususnya teman-teman sastra di Pamulang, ya jangan cuma kuliah sastra doang tapi nggak ada satu karya yang dihasilkan ketika lulus gitu, minimal satu karya gitu. Paling harapannya udah aja untuk teman-teman Pamulang nulis buku apapun, buku novel, buku apa, yang penting ada satu karya buku gitu. Hmm, ya. Paling itu Hmm, harapannya ya. iya. Menurut kakak buku ini bisa ngasih dampak gak sih kak buat buat pembacanya? Seharusnya bisa ya, karena apa ya, karena apa yang dibaca, apa yang diingat, ya itu yang diterapkan gitu. Kalau misalkan bebel ya itu kembali lagi kepada orangnya, Hmm, paling itu. baik. Terakhir nih kak, ada pesan nggak nih kak Ya, buat mahasiswa sastra Indonesia yang lain yang ingin berkarya seperti kakak? pesannya jangan malu pas nulis, ya jangan malu, pokoknya tulis tulis aja apa yang ada di kepala, tuangkan ke dalam kertas gitu, jangan dengerin omongan-omongan orang lain, ah tulisan lu jelek, ah tulisan lu ini, bodo amat itu mah,
lewat aja haluan kayak gitu, nggak usah didengarin, pokoknya tulis tulis aja. Lagian toh kan yang punya karya kita sendiri, ngapain malu gitu. Iya, betul. Terus Baik, udah Kak. Ada lanjutan lagi? dah. Dah. Baik, terima kasih Kak Paki karena sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan sudah membantu Hmm, saya mengerjakan tugas sejarah sastra Indonesia saya. iya, Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu Kak Paki. Selamat malam. amin. Selamat malam Malam. juga.